Oke, kalian pastinya tahu tentang kegiatan uji nyali. Nah, karena ada sebagian besar orang itu melakukan kegiatan uji nyali ini untuk melatih nyalinya, untuk melatih mentalnya. Adapun juga orang tersebut melakukan tes uji nyali ini karena mau pamer doang. Dia berani. Iya, bahwa bahwasanya dia ini ingin berani gitulah. Dia ini orang yang berani gitu. Padahal dia aslinya penakut. Bagaimana kalau malam ini kita bahas tentang uji nyali? Nah, namun beda dikit nih uji nyali, tapi mereka ini diusik oleh setan atau jin yang asli tinggal di tempat mereka ini melakukan uji nyali itu. Nah, aku punya cerita yang aku dapat dari teman aku. Namanya ini Robi. Nah, ini dia ceritanya pas masa-masa zaman dia masih SMA tahun 2007. Jadi pada saat dia SMA dulu dia ini mengikuti kegiatan LEKS. Tahu kan? Acara LEKS. Nah, orang ini berperan sebagai panitia. Nah, panitia untuk bantu-bantu. Tapi dalam bidang mensupport. Nah, baik membantu peralatan ataupun yang mempersiapkan daerahnya, mempersiapkan tempatnya, baik membersihkan atau bangun tenda segala macam gitu. Nah, jadi di sini yang diberikan tugas sebagai pensupport ini cuma 2 orang. Robi, teman gua, satu lagi temannya si Robi ini namanya Januar. Nah, yang mengalami tentang uji nyali ini tuh Januar. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita harus lebih mengenal dulu. Januar ini sifatnya dia pemberani. Dia memang pemberani. Dia anak silat. Terus dia memang suka menguji nyali gitu. Suka menantang. Nah, dia juga terkenal dengan ilmu sihirnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke cerita. Jadi pada sebelum acara LKS itu, sehari sebelum acara itu, orang ini berdua, Robi sama Januar, ditugaskan untuk mempersiapkan daerahnya. Jadi daerah itu berada di Buperta, daerah Buperta. Nah, situ mereka ini sampainya jam 9 malam. Jam 9 malam itu setelah sampai orang langsung kerja. Baik nyusun tenda, ini itu segala macam, dan siapnya belum siap total sih, tapi bisa kita bilang ya udah siap lah gitu. Nah, hanya sisa dikit aja yang lain. Itu jam 2 malam tuh udah lumayan siap. Nah, setelah selesai acaranya itu, acara beres-beresnya itu jam 2 malam, kawannya si Robi ini, Januar, dia katanya lapar. Lapar mau beli makanan gitu. Nah, sedangkan posisi Buperta ini aja jauh dari kota. Tapi ya karena dia bersikeras ya udah, dia ninggalin si Robi sendiri dan Januar berangkat untuk cari makanan. Namun anehnya, yang katanya Januar ini mau pergi beli makanan, tapi dia malah belok ke arah hutan. Arah hutan di Buperta. Jadi dia berangkat jam 2, namun sampai jam setengah 4 dia belum pulang. Nah, dia belum pulang ke tempatnya si Robi. Sampai Robi ini pun udah tertidur. Nah, udah jam 4 lah nih. Kisaran jam 4 Januar ini pulang. Dia balik lagi ke situ. Terus itu tapi dia dengan paniknya gitu. Dia datang dan ngetuk-ngetuk tenda gitu. Kan tenda udah siap nih. Tuk 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 tuk. Robi, Robi, cepet buka gitu. Dia manggil gitu. Tuk 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 maksa gitu. Robi ini ngerespon, iya iya bentar dengan santainya. Kan baru siap tidur gitu. Masih nge-lag lah gitu. Udah dia buka. Ini Januari langsung tus gitu, nyoblos langsung masuk ke dalam tenda dan langsung nutup tenda itu rapat-rapat. Nah, pas banget ternyata dalam tenda itu bertambah 1 orang lagi, yaitu kakak senior orang nih. Nah, seniornya ini bernama Billy. Namanya samarkan karena
memang nggak boleh diceritakan, kata si Robi gitu. Aku sih nggak tahu. Ya udah, tapi Billy ini terkenal dengan orangnya itu kayak keagamaan itu tinggi gitu. Nilai keagamaan itu tinggi. Nah dia ini juga bergabung dengan rohis-rohis gitu. Nah pastinya udah tahu lah tentang jin setan itu, orang ini udah nguasai lah bagian rohis ini. Pas ngelihat muka si Januar ini pucet, nah, situ Billy nanya nih seniornya, "Hah? Lu dari mana?" "Baru saya beli makanan," katanya. "Tapi lu kok pucat gitu?" Dia nih diam aja, cuman gitu. Nggak bisa menjawab, nggak bisa berkata-kata. Terus tiba-tiba dia ngomong malah minta pulang. Jadi gua nggak mau lagi sini, gua mau pulang, gua ngerasa nggak enak badan gitu katanya. Tapi karena Billy ini memang ngerasa dia ini udah mungkin diganggu gitu, apalagi kan dia anak rohis nih, keagamaan itu tinggi. Jadi dia ini otomatis tahu, walaupun masih belum jelas, masih samar-samar, tapi ini udah tahu lah bahwasanya dia ini lagi diganggu gitu. Makanya daripada dia pulang, jikalau dia pulang ini kata si Billy, maka dia akan lebih berat diganggunya. Itu bahkan mungkin digentayangi selamanya. Oleh dari itu ini dilarang untuk pulang. Januar ini dipaksa untuk di situ. Dia nggak mau, dia tak maksa pulang. Dia mau pulang langsung naik ke atas kereta. Kunci kereta itu ditarik, diambil sama Billy, disembunyikan agar dia nggak bisa pulang. Terus tiba-tiba badannya itu panas. Nggak lama, sekitar jam 5, badan itu panas kayak naik demam gitu. Dan dia ditidurkan di dalam tenda itu, tidur. Karena pun ada sempat ditanya dari mana kan dia nggak mengaku. Dia cuma minta mau pulang gitu. Nah dia ini tidurnya cukup lama nih, dari jam 5 terus jam 9, jam 10 sampai selesai acara yang lain udah pada bubar. Dari acara LKS tuh dia masih tertidur di tenda sampai kembali lagi jam 9 malam. Pas jam 9 malam dia ini udah mulai sadar. Namun ketika dia sadar masih gerak-gerak tangan gitu, baru sadar dari tidurnya. Tiba-tiba badannya terangkat dari posisi tidur. Badannya terangkat sekitar kurang lebih 1 meter. Terangkat setinggi 1 meter. Terus ini lemas ya, nggak ada yang pegang gitu, kosong, badan terangkat sendiri. Terus dia nih ketawa, ketawa kayak gitu. Nah tambah lagi dia ini ngomong, "Cepat minta maaf atau habislah kamu." Ini yang ngomong si Januar ini, namun dia nggak sadar. Kayak orang kemasukan. Terus nggak lama dari situ, sebelum pingsan, Billy sempat nanya, "Siapa kamu?" Dia nggak jawab, dia cuma malah ketawa lagi, makin deras ketawa itu. Terus udah tertidur lagi, pingsan lagi. Nah nggak lama dari itu kan didoain ini itu segala macam. Akhirnya bisalah bangun, masih duduk gitu, belum sanggup berdiri, masih pening. Nah terus ditanya lagi, "Sebenarnya kamu kemana sih?" gitu. Dia ini masih gak mengaku. Nah rupa-rupanya pas tadi setelah acara LKS kan itu gak lama, sekitar sore itu kan udah siap. Rupanya dikatakan oleh si Robi nih bahwasanya mereka nih sempat belok ke arah hutan tersebut. Dia pernah ke situ untuk ngecek kenapa si Januar ini ke situ. Karena sedangkan katanya dia mau beli makanan, namun dia malah ngarah ke hutan. Nah, pakai dicek tapi nggak dibilang-bilang nih. Dia nyeritain pas di akhir. Nah dia bilang dong, dia sama seniornya ke hutan, terus ke tengah hutan. Tiba-tiba mereka nih jumpa pohon yang cukup besar. Pohon itu ada bekas-bekas bokor. Tahu nggak bokor? Ini seperti persembahan tapi untuk nantang setan, menantang asli penjaga di situ, penghuni di situ.
Akhirnya setelah diceritakan itu, dia ini ngaku, Januar ini ngaku, ya bahwasanya aku memang benar di sana mau nantang penjaga di sini. Nah, sontak di situ Billy saking marahnya dia itu menampar si Januar, tampar, pak gitu. Terus dia tanya lagi, lu tahu siapa yang lu tantang? Nah, Januar jawab, enggak. Bodoh, jawab si Billy. Yang lu tantang itu adalah ras yang terkuat di sini. Nah, penjaga yang terkuat di sini. Katanya, yuk ikut ke sana. Jadi niatannya mau minta maaf. Nah, pada jam 10 setelah orang ini tadi berbincang-bincang dan kondisi badannya Januar pun udah lumayan membaik, mereka pun pergi naik kereta bertiga. Nah, sampainya baru masuk ke tengah hutan nih. Karena kan posisinya jauh tuh di tengah hutan. Jadi ini baru masuk ke dalam tengah hutan, kereta itu ditinggal. Mereka ini berjalan. Robby megang senter. Nah, seniornya ini Billy bantuin Januar untuk jalan. Jadi kayak dipegangin gitu kan. Terus jalan. Nah, si Robby kan megang senter nih. Dia nih nyenter gitu kanan kiri. Nah, pas memang udah hampir sampai, udah kelihatan pohonnya, dia berani-beraninya nyenter ke atas pohon tersebut. Nah, tapi pas di senter itu seniornya ini Billy bilang, bukan kamu, lu nggak usah senter ke atas, lu senter yang benar aja, gitu, ke tengah, lurus ke arah jalan. Nah, yaudah, karena kata seniornya ngikutin lurus aja sampai pas di pohon itu, depan pohon. Di situ Januar ditelentangkan, tidur ditelentangkan di situ, dan tiba-tiba dia pingsan lagi di situ. Terus mereka ini duduk berdua, Robby sama Billy. Nah, kata Billy, lu duduk yang tenang di sini samping gua. Diam aja, nggak usah gerak-gerak. Senternya jangan lupa dimatikan. Nah, itulah yang arahan dari si Billy. Selanjutnya Billy ini baca-baca doa gitu. Dia baca doa ini itu. Tiba-tiba kan Robby ini nggak baca apa-apa. Dia cuman ngelihat aja itu, walaupun posisinya gelap gulita di tengah hutan, dia tetap buka matanya gitu. Dia cuma dengerin aja. Nah, ya udah dong, pas lagi dibaca doa itu tiba-tiba dia ngerasa kayak ada orang yang nginjak daun kering, tau gak sih? Kan hutannya daun kering tuh banyak, dia kayak nginjak kayak krek gitu. Nah, dia ini heran, dia nengok ke belakang, namun kan gelap nih, nggak kelihatan apa-apa. Terus dia balik lagi ke posisinya. Tiba suara itu makin dekat, jadi kayak krek makin dekat lagi, makin besar suara itu. Terus kejadian itu berulang sampai pada titik yang menghasilkan bunyi itu pas berada di belakang mereka berdua. Nah, jadi yang misalnya ini, tembok ini itu adalah penghasil suara tadi. Udah deket banget. Nah, terus karena pun Robby udah gak sabaran, jadi akhirnya menyalakan senter. Nah, senter, dan dia ngarahin ke atas. Tahu gak apa yang dia lihat? Itu sosok makhluk yang ukuran kakinya itu bahkan 3 kali lebih besar daripada ukuran kaki kita, kaki manusia. Terus tinggi banget, tangan itu panjang banget, bahkan tangan itu melebihi panjang kakinya. Nah, terus kebayang gak sih lidahnya bahkan sampai ke ujung perutnya. Jadi bayangin betapa panjangnya lidahnya itu. Nah, karena itu walaupun si Billy ini baca doa sambil merem, tapi dia ini seakan-akan tahu bahwasanya senter tetap dihidupkan oleh si Robby. Nah, tapi dia ini bilang, sekarang lu tahu kan kenapa alasan gua larang nyenter. Nah, sekarang kalau lu udah gak berani ngeliat lagi, matikan senter dan merem aja, kata si Billy. Ya udah, dia ngikutin dengan detak jantung cukup kencang, tuk. Terus dia memberanikan lah, tetap di situ, dia nggak lari, dia ikutin arahan dari seniornya.
Nah di situ baca-baca doa, terus senior ini Billy ngomong, entah pakai bahasa apa, aku kurang tahu sih. Nah, dia bilang, yang aku bisa terjemahkan gini, wahai penduduk asli sini, penjaga asli, yang berada di hadapan kami ini adalah teman kami sendiri. Nah, kami tahu dia melakukan kesalahan, namun dia ini melakukannya dengan tidak sengaja. Jadi kami mohon maaf atas tindakannya. Jadi tolong ampunilah dia. Nah gitu. Nah setelah ngomong gitu, terus doa tetap dilanjutkan. Jadi lanjutkan doa, dan lama-lama tiba-tiba di sekeliling mereka ini, mereka duduk ini, angin berpusar cukup kencang. Angin berpusar, lama-lama hawa keberadaan makhluk tersebut hilang. Nah, jadi kalian sendiri pastinya tahu, emang ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan saat kita uji nyali. Nah, kalian pernah nggak dengar misalnya kita nggak boleh ngomong sembarangan atau kencing sembarangan, berbuat kotor di suatu tempat. Nah, yang dilakukan ini adalah tindakan ketiga, yaitu menantang asli penjaga di situ, penduduk di situ, penghuninya. Benar nggak? Oke, dari cerita Alvin, aku juga punya cerita. Pastinya kan kalau di setiap kota itu mempunyai memang khusus tempat untuk orang kota itu menguji nyalinya. Contohnya ini di Surabaya, yang tempat uji nyalinya itu ada di rumah hantu Dharma. Rumah yang gede dan ada di Jalan Dharma. Di tahun 90-an orang yang duduk di rumah itu melakukan persugihan. Dan karena memang udah kayak perlu tumbal ya. Karena memang udah perlu tumbal manusia. Jadi penduduknya ini kayak mau kabur dari ilmu hitam itu. Dan dia ingin keluar kota. Dia pun menaiki kapal persiar, tapi sayangnya kapal itu tenggelam. Jasadnya nggak ditemukan. Semua penduduk rumah itu hilang. Tapi masih ada tinggal 2 orang lagi, yaitu pembantu di rumahnya dan susternya. Dan nggak lama juga dari situ, dari kejadian itu, susternya ini sama pembantunya itu dibunuh sama orang yang nggak dikenal. Tapi lebih tentunya itu pengen ngerampok. Dan udah agak lama sih, di tahun 1975 rumah itu kebakaran. Iya, kebakaran tanpa ada terjadi apa-apa. Dan rumah itu kebakaran. Jadi di rumah itu sekarang tinggal kayak rumah hancur. Dan iya sehingga udah kotor kali, depannya itu kayak udah ketutup sama rumput-rumput itu yang panjang-panjang tuh, udah saking kotornya. Dan karena kebakaran itu, jadi di situ banyak arwah penasaran dan banyak orang yang ingin menguji nyalinya di rumah itu. Jadi cerita aku dapat di kawan aku nih. Jadi ada anak yang namanya Raka, Rian, Alvin. Jadi mereka ini ingin menguji nyali di rumah itu pada malam Selasa. Dan di malam itu nggak ada rombongan lain, cuman mereka bertiga yang datang ke rumah itu. Yang paling menantang di situ yaitu si Raka. Memang dia yang ngajak dan dia yang paling keburu-buru. Di malam itu mereka datang di jam 12 malam. Di sana mereka masuk dan kan banyak itu, lantai 1, lantai 2. Mereka masuk semuanya, masuk ke ruangannya. Pas mereka masuk itu emang kayak nggak ada apa-apa, cuman ngeri, tapi mereka nggak ngeliat apa-apa. Kan Raka ini kan menantang. Si Raka itu pun bilang, alah mungkin
apa? Nggak ada apa-apa di sini. Mungkin hantunya takut sama manusia, dia bilang gitu. Dia kan menantang. Habis itu di teras rumah itu tiba-tiba dia ngeludah. Dia ludahin teras rumah itu. Iya, dia ngeludah itu. Dia pun nggak merasa bersalah, nggak ada apa-apa. Dan si Raka bilang, kita kembali lagi aja di malam Jumat. Dia bilang. Biar lebih menantang ya. Iya. Kan ini kawannya udah keluar, si Rian sama Alvin. Kan dia paling berani, jadi dia keluar agak belakang dikit. Dia sendiri, kawannya 2 di depan. Tiba-tiba dia ini kayak ngedengar suara cewek. Kayak mana? Kayak gitu. Kayak dia kayak gimana? Kayak tadi aku bilang ada menahan-menahan gitu. Raka ini pun dia agak takut, tapi nggak berani bilang sama kawannya. Kan dia menantang. Iya. Dan kawannya ini pun taunya dia pemberani. Di situ dia nggak berani bilang apa-apa. Di malam itu dia pendam sendiri tentang kejadian malam itu, dan mereka pun pulang. Iya. Udah sampainya di malam Jumat, mereka pun kayak tadi, mereka pergi lagi. Sama juga dengan malam kemarin, mereka perginya di jam 12. Mereka itu pas masuknya kayak ngedengar suara cowok nahan nafasnya dengan berat. Gitu. Karena itu Raka pun bilang, oh ini yang aku cari-cari, dia bilang. Dia berani malam itu dan dia bilang, ini kita udah menantang, lebih baik kita pencar aja supaya kita ketemu, dia bilang. Mereka pun akhirnya mencar. Si Raka lantai 1, Rian di belakang, dan Alvin di atas. Ya, Alvin di lantai 2. Malam itu mereka pun mencar, dan mereka udah bilang jika melihat sesuatu ataupun kayak ada dengar suara atau ada kejadian yang aneh, diajak untuk teriak agar mereka ini bisa bantu. Dan kan si Rakanya ini di bawah. Dia masuk ke semua ruangan. Ada satu ruangan lagi yang memang dia belum masuk. Emang ruangan itu agak ngeri sih. Dia ingin masuk, tapi pas dia balik mau keluar, di belakang dia itu di pintunya kayak ada muka yang ngeliat dia tapi langsung ditarik. Iya. Di situ kayak banyak yang lihat dia. Dia pun langsung keluar, dan pas dia keluar kan, kalau rumah yang gede itu, maksudnya kalau ini pintu keluar, di sini ada pintu lagi. Di situ pun kayak ada yang lihat dia 5 ataupun 4 orang. Dan kayak tadi lagi langsung ditarik. Iya, kayak banyak gitu. Di situ dia pun panik dan dia berpikir agar untuk kayak dia main curang. Dia keluar, dia tunggu di depan biar kawannya 2 itu yang mencar. Karena dia udah takut, dia keluar. Tidak lama dari si Raka ini keluar, tiba-tiba dia dengar suara tolong, tolong, tolong. Dia ingat kan mereka udah buat perjanjian tadi agar waktu melihat itu panggil kawannya. Dan ternyata kan Alvin di lantai 2. Dia pun langsung masuk lagi. Dia ketemuan di ruang tengah sama si Rian. Mereka naik ke atas bersama-sama. Iya. Pas sampai di atas ternyata Alvin udah duduk di kayak di ujung-ujung gini. Dia duduk, dia tutup mukanya. Iya. Mukanya ditutup dan dia bilang, "Ampun, ampun," dia bilang. Dia itu kayak emang ketakutan. Dan di situ Raka pun langsung menangin dia, ditepuk-tepuknya. Alvin, Alvin kenapa? Kan? Di situ dengan ketakutannya dia pun bilang, pas dia balik, dia masuk ke ruangan itu, di ujung sana kan lantai 2 ada jendela. Di jendela itu dia lihat
ada cewek yang panjang ngeliatin dia kayak terbang. Iya, dia ngeliat pas-pasan di muka dia. Dan pas dia ngedip itu cewek itu kayak makin dekat lagi. Iya, dia ngedip lagi, makin dekat lagi. Dia ngedip lagi, makin dekat lagi. Sehingga akhirnya pas dia ngedip terakhir, memang di depan dia. Akhirnya dia pun teriak. Di situ Raka pun bilang, yaudah kita kan udah ketemu, jadi kita balik aja. Kita baliknya bertiga, nggak usah mencar lagi. Udah turun dan udah di bawah tangga. Si Raka sama Rian ini memang udah di bawah, tapi dia merasa bahwa Alvin belum turun. Ternyata betul, pas dia lihat Alvin masih di atas tangga, di atas sana, masih belum turun. Raka dan Rian pun langsung nyamperin lagi. Di sana ditepok-tepok, Pin sadar, dibilang, ayo kita pulang. Tiba-tiba muka si Alvin ini kayak melotot ngeliatin si Raka. Ngelotot, nggak ngeliatin Rian, cuman Raka yang dia liatin. Iya, tiba-tiba dia pun pegang kepalanya si Raka ini, ditekan habis-habisan dan diludah. Raka pun nggak berani balas, dia sadar bahwa bukan Alvin yang ngeludah dia. Ingat nggak sih, dia pernah ngeludah yang di teras itu. Mungkin aja kan dia masuk ke Alvin. Dan di situ memang Raka nggak berani lihat. Raka nunduk ke bawah setelah diludah itu, masih ditekan juga sama Alvin. Tiba-tiba Alvin juga ngomong di saat mata yang melotot itu. Dia ngomong, tak balas iki ludahmu. Dia balas yang ludahnya kemarin itu. Mungkin aja kan dia masuk ke badannya si Alpi. Dan di situ kawan aku juga bilang, pas dia bilang gitu, Raka tiba-tiba dia kencing di celana. Dia bergetar, dia kencing di celana. Dan Rian pun dia takut, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Dia cuman memutuskan untuk bawa pulang mereka berdua. Kalau si Alvin udah kesurupan dan si Raka udah ketakutan, jadi dia terpaksa harus bawa pulang dua kawannya dengan sendirinya. Memang orang situ bilang sih, kalau kita menantang di situ pasti salah satu dari kawan kita akan kesurupan. Iya, sendiri lagi. Kan ini pelanggaran kedua, dimana sama aja yang seperti kencing sembarangan. Iya. Jadi udah sembarangan gitu, kita kan tempat itu. Oke, dari cerita kalian berdua, aku juga ada cerita yang aku dapat dari teman aku, namanya Cut. Ya, cerita ini dari kakak dia, namanya Kak Syafa. Jadi dulunya pas Kak Syafa kelas 2 SMA, di sekolah Kak Syafa ini ada kegiatan acara karakter BD gitu. Kayak LDK gitu sih kalau nggak salah. Tapi sering mereka sebut tuh acara saat rendungan. Jadi Kak Syafa ini kan jurusan IPS nih, jadi satu angkatan dia tuh ikut, tidak boleh nggak ada ikut, wajib ikut. Jadi di satu angkatannya Kak Syafani ada 3 kelas, itu semuanya ikut. Mereka lakukan acara rendungan tersebut di Sukabumi, di villa. Sekitar villa tersebut
banyak sekali kebun. Iya. Mereka iya. Mereka melaksanakan acara rendungan tersebut di malam hari, sekitar jam 1 sampai jam 3 malam. Nah, saat mereka mengikuti acara rendungan tersebut, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Contohnya seperti misalnya tidak boleh berbicara ataupun berisik. Terus kayak ganggu temen, kayak cukai-cukai itu gak boleh. Nah, masing-masing per orang diberikan 1 lilin. Lilin tersebut dihidupkan, kalaupun mati itu tidak boleh dihidupkan kembali. Misalnya kan mati, mereka tuh harus tetap diam, duduk dan tutup mata sampai acara rendungan tersebut habis sampai jam 3. Dari jam 1 sampai jam 3. Nah, jadi di angkatan Kak Syafa ini ada satu teman dia yang namanya Jason. Dia ini berbeda dari anak yang lain, seperti autis gitu kalau nggak salah ya. Pas mereka mengikuti acara rendungan tersebut, mereka ini kan jaraknya 10 meter nih dari teman-temannya. Kalau si Jason ini dekat sama Kak Syafa di sebelah kirinya. Nah, di situ tiba-tiba si Jason nih kayak teriak nih, kayak gitu. Nah, kayak sekitaran teman-temannya kan kayak kaget nih, kayak ketua kelompok, kayak kakak-kakak panitia itu berusaha buat nenangi si Jason biar nggak ribut. Kan sesuai peraturannya nih, nggak boleh ribut. Si Jason pun ditenangin sama panitia. Mereka lanjutin lagi rendungannya. Terus pas mereka lanjutin rendungannya, tiba-tiba si Jason ini kayak pindah ke belakang nih, sambil goyang-goyang pohon pisang. Terus dia kayak ngomong, mana pocong, mana pocong, mana pocong. Nah, di sini pun ketua kelompok ini kayak narik si Jason ada, kayak ditarik terus diduduki di samping ketua kelompok. Nah, di situ kayak si Jason nih kayak dipegang nih tangannya sama ketua kelompok, ditarik dia, habis itu diduduki di samping ketua kelompok, masih sebelahan ya. Malam itu acaranya berjalan lancar, terus gak ada apa-apa. Keesokan harinya, hari ketiga, kayak Kak Syafa ini kan ngeliat nih Jason ini lagi sendiri, dia lagi duduk. Kak Syafa ini pergi ke arah si Jason. Kak Syafa bertanya sama si Jason, Jason, semalam kamu kenapa goyang-goyangin pohon pisang terus kayak teriak-teriak gitu kan? Aku kan takut dan teman-teman yang lain pun takut, katanya. Terus si Jason bilang, oh Syafa takut ya, kan Jason cuma main-main, katanya kan. Nah, pas Kak Syafa mau pergi, tiba-tiba si Jason nih bilang, Syafa, Jason pemberani kan? Kayak Kak Syafa, iya gitu. Terus dia balik. Nah, malamnya itu sekitar jam 8, mereka tuh udah mau balik ke sekolah. Pas kakak panitia ini ngecek siswa-siswinya, rupanya si Jason ini gak ada. Pas naik ke bus tuh, orang tuh kan mau balik, tiba-tiba si Jason ini gak nampak nih sama kakak panitia. Iya, dicari. Terus kayak kakak panitia, kepala kelompok, ketua kelompok maksudnya, mereka tuh berencana buat nyari si Jason. Kayak seperti di kamar mandi, itu udah di dalam villa itu udah dicari. Terus mereka memutuskan buat cari di sekitar kebun. Mereka cari di sekitar kebun. Terus ada salah satu temennya Kak Syafa
yang ngedengar suara si Jason. Seperti gini. Teman-teman, Jason pulang dulu ya. Gitu. Tapi mereka nggak tahu nih Jasonnya di mana. Terus dicari lagi, ketemu nih sama ketua kelompok. Mereka lihat di balik pohon pisang. Nah, ketua kelompok nih kayak narik tangan si Jason nih. Terus tiba-tiba ketua kelompok terdiam sejenak, terus kayak buru-buru tarik tangan si Jason buat balik kan. Nah, Kak siapa nih nggak ikut dia kan? Dia nggak ikut. Dia diceritain sama temennya. Kalau ketua kelompok ini ngelihat ada belasan pocong yang ngelihat atas ketua kelompok. Makanya di situ kayak ketua kelompok kan kayak diem ngelihat kan. Terus tiba-tiba kayak narik tangan si Jason buat balik. Enggak. Iya, tahu sih. Karena dia berbeda dari kita. Maksudnya beda. Autis. Oke, mungkin segini aja ya podcast dari kami. Jika kalian punya sebuah cerita yang ingin kami ceritakan, bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.